Bakar peta harta karun itu. Hancurkan kompas emasnya. Lupakan semua dongeng tentang kebebasan dan kejayaan. Asik. Karena menjadi bajak laut tidak pernah diawali dengan sebuah pilihan antara baik dan jahat. Tidak, itu dimulai dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih berita. Anda lebih memilih mana? Merasakan paku berkarat yang sama menusuk telapak kakimu setiap hari seumur hidup di galangan kapal milik seorang tuan yang tidak pernah melihat wajahmu, atau memilih badai yang bisa menenggelamkanmu dalam sekejap mata? Jangan jawab dulu, karena paku itu adalah kepastian. Kepastian bahwa kau akan mati dalam keadaan lapar, miskin, dan tidak berarti. Sedangkan badai adalah kemungkinan. Itulah titik awalnya. Kau tidak lari menuju petualangan. Kau lari dari sebuah kuburan berjalan. Dan saat kau akhirnya melompat ke kapal terkutuk itu, kau tidak membawa harapan. Kau hanya membawa amarah. Mereka bilang kapal bajak laut adalah tempat paling demokratis di dunia. Itu adalah kebohongan yang indah. Itu bukan demokrasi. Itu adalah perhitungan kawanan serigala. Seorang kapten tidak dipilih karena kebijaksanaannya. Dia dipilih karena dia adalah serigala terkuat, yang paling licik dan paling ditakuti. Dia punya satu tugas, membawa kawanan ini ke mangsa berikutnya. Suaramu memang berarti. Ya, suaramu adalah pengingat konstan bagi sang kapten bahwa jika dia gagal, bahwa hanya sekali kawanan yang sama yang melihatnya akan mencabik-cabiknya saat dia tidur. Jadi, lupakan tentang persaudaraan. Di atas geladak itu, rekan di sebelahmu adalah aset sekaligus ancaman terbesarmu. Dia akan melindungi punggungmu dalam pertempuran dan mungkin akan menusuknya untuk bagian rampasan yang lebih besar. Kepercayaan adalah kemewahan yang tidak mampu kau miliki. Apa senjata terkuat seorang bajak laut? Meriam? Pedang? Salah besar. Senjata terkuat seorang bajak laut adalah sebuah cerita, sebuah bendera hitam. Bendera itu bukan sekedar simbol, itu adalah alat psikologis. Itu adalah senjata pemusnah massal pertama sebelum satu peluru pun ditembakkan. Bendera itu mengirimkan pesan yang membakar syarab. Kami bukan tentara. Kami tidak mengikuti aturan perang. Menyerang sekarang atau kami akan membantai kalian semua dan membakar kapal ini sampai ke garis air. Tidak akan ada yang selamat untuk menceritakan kisah kalian. Kau lihat, tujuan utama seorang bajak laut bukanlah bertarung. Pertarungan itu berisiko dan mahal. Tujuannya adalah menciptakan teror yang begitu mutlak, sehingga musuh sudah kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mata uang yang paling berharga di lautan bukanlah emas. Mata uang itu adalah rasa takut. Dan kau adalah bank sentralnya. Dan inilah bagian terakhirnya, ledakan yang akan menghancurkan semua ilusi yang tersisa. Kau melarikan diri dari paku berkarat. Kau selamat dari badai. Kau selamat dari pengkhianatan krumu sendiri. Kau berhasil menanamkan ketakutan di hati para raja. Dan apa hadiahmu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pulau tropis. Tidak ada pensiun yang damai. Itu semua omong kosong. Karena pada akhirnya, lautan yang kau sebut kebebasan itu akan selalu membawamu kembali ke daratan. Dan peradaban yang kau benci itu akan menangkapmu. Mereka akan menggerakkanmu di jalanan, bukan sebagai iblis yang ditakuti, tapi sebagai tontonan seekor binatang sirkus yang kalah.
Dan di detik-detik terakhirmu, dengan tali mengerat di leher dan diiringi cemoohan orang-orang yang tidak akan pernah mengerti pilihanmu, kau akan menyadari lelucon paling kejam yang pernah ditulis takdir. Kau melarikan diri dari kematian yang lambat dan tidak berarti, hanya untuk menemui kematian yang cepat dan menjadi hiburan bagi orang lain. Jadi, masih inginkah kalian menjadi bajak laut? Coba komentar. Hui.